Sejak hari pertama saya dipindahkan ke sekolah tua itu, sesuatu terasa tidak beres. Seorang guru bahasa Indonesia seperti saya seharusnya merasa bersemangat mendapatkan tugas baru. Namun, kebahagiaan itu hilang seketika begitu saya melangkah masuk ke kelas yang akan saya ajarkan. Kelas itu terletak di gedung tua yang notabene-nya bisa disebut angker. Dinding bata merah tua yang mulai mengelupas, jendela-jendela besar yang tampaknya tidak pernah dibersihkan sejak zaman dahulu, dan aroma kuno menyelimuti udara di dalamnya. Tidak ada papan tulis elektronik atau proyektor canggih di sini. Hanya papan tulis kayu dan meja-meja kayu yang sudah usang. Nama saya Adi. Saya adalah guru honorer yang mengajar bahasa Indonesia. Salam kenal anak-anak, sapa saya dengan senyum yang mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan. Namun, tidak ada tanggapan dari siswa-siswa yang tampaknya lebih tertarik pada catatan-catatan hitam di buku-buku mereka daripada kehadiran guru baru. Selama pelajaran berlangsung, saya merasa ada yang tidak beres. Suara tawa kecil dan bisikan-bisikan anak-anak yang mengganggu fokus saya. Namun, setiap kali saya menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Dan di malam harinya, saya memutuskan untuk berlama-lama di ruang guru untuk mengecek kembali rencana pelajaran untuk besok. Ruang guru ini terletak agak jauh dari kelas, di ujung koridor yang terasa semakin gelap seiring malam tiba. Saya sedang asyik menulis di papan tulis. Saya mendengar langkah-langkah ringan dan suara tawa anak kecil. Saya memutuskan untuk mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah suara hewan atau mungkin suara angin yang menerobos celah-celah jendela. Namun, ketika saya mengangkat pandangan, saya melihat bayangan-bayangan kecil di ujung ruangan. Anak-anak kecil setengah transparan bermain dan tertawa di sekitar meja-meja guru. Saya mencoba menepisnya sebagai imajinasi saya yang lelah. Tetapi ketika saya mencoba mendekati mereka, mereka menghilang. Hari-hari berlalu di sekolah tua itu, dan kehadiran anak-anak hantu kecil itu semakin terasa. Mereka tidak pernah mengganggu pelajaran atau merusak apapun. Tetapi kehadiran mereka membuat saya merasa takut. Saya mencoba berbicara dengan guru-guru lainnya, tetapi mereka hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai dongeng. Suatu malam, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah sekolah ini. Mungkin ada kejadian tragis di masa lalu yang menjelaskan keberadaan anak-anak hantu ini. Berdasarkan cerita dari beberapa guru senior, sekolah ini memang memiliki sejarah kelam. Beberapa dekade lalu, ada kebakaran besar yang menelan korban jiwa. Banyak anak-anak yang tertinggal di dalam gedung tersebut dan tidak berhasil diselamatkan. Dari situlah muncul cerita tentang penampakan anak-anak hantu kecil di kelas-kelas kosong. Saya merasa bulu kuduk saya berdiri. Apakah anak-anak hantu kecil itu adalah roh-roh dari kebakaran tragis tersebut? Dan mengapa mereka selalu menghantui kelas yang saya ajar? Dan suatu hari, saya memutuskan untuk mencoba berkomunikasi dengan mereka. Saya mempersiapkan diri dengan membawa buku cerita anak-anak dan meletakkannya di atas meja. Saat kelas sepi, saya memanggil mereka.
"Anak-anak, apa yang membuat kalian berada di sini?" tanya saya, mencoba merangkul mereka sebagai bentuk penghiburan. Dan satu di antara anak-anak hantu itu melangkah maju. Kami ingin bermain, Pak Adi. Kami merindukan saat-saat bahagia ketika kami masih hidup." Saya terdiam sejenak, merenungkan keputusan yang harus diambil. Akhirnya, saya mengajak mereka bermain dan menceritakan kisah-kisah dari buku cerita anak-anak. Meskipun transparan, mereka terlihat bahagia. Hari-hari berlalu, dan hubungan saya dengan anak-anak hantu itu semakin erat. Saya membawa mainan dan buku cerita untuk mereka, menciptakan suasana belajar yang unik di kelas saya. Meskipun awalnya saya merasa takut, kehadiran mereka sekarang jadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Namun, suatu malam, mereka datang dengan wajah sedih. "Pak Adi, kami telah menemukan jalan kami di kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas kebaikan yang telah Anda berikan kepada kami," ucap salah satu dari mereka. Anak-anak hantu kecil itu menghilang satu persatu, meninggalkan sekolah tua itu dalam keheningan malam. Saya merasa bingung dan sekaligus lega. Apakah mereka menemukan kedamaian? Kemudian saya kembali ke ruang guru, merenung tentang pengalaman luar biasa ini. Apakah kebaikan dan kesabaran saya telah membantu mereka menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari? Saat kelas-kelas kosong di sekolah tua itu, saya mendengar suara tawa kecil dan bisikan-bisikan yang menghilang ke dalam kegelapan malam. Namun, kali ini, saya merasa bahwa itu adalah tanda perpisahan yang damai. Ceritanya selesai seperti itu, dan cerita ini berjudul Hantu Kecil di Sekolah Tua. Untuk teman-teman sekalian yang punya cerita-cerita horor atau mistis, kalian bisa kirim melalui alamat email kisah-tengah-malam1@gmail.com. Atau kalau kalian merasa cerita kalian cukup menarik untuk dibagikan, kalian bisa berbagi cerita kalian ke cerpenmu.com. Sekian dulu di episode kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.